Bukan rahasia lagi bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Jika dilihat sekilas, hal ini dapat menjadi keuntungan bagi negara, seperti bagi kemajuan negara untuk menyejahterakan rakyat, untuk menarik investor dari luar negeri, dan sebagainya. Akan tetapi, jika dilihat lebih dekat, fakta lain akan terungkap. Dokumenter dan isu lingkungan. Kedua hal itu adalah topik utama yang akan kita bahas dalam video ini. Namun perlu diingat bahwa pembahasan dalam video ini hanya membicarakan secara umum saja, agar kita mendapat gambaran betapa pentingnya untuk memahami kondisi, masalah atau isu lingkungan di Indonesia. Beliau adalah Mada Arya Putra, seorang senias dokumenter yang akan menjelaskan mengenai teknis-teknis dalam film dokumenter dan juga akan menjelaskan mengenai masalah lingkungan di Indonesia. Aku Mada Arya Putra, profesi sendiri sebagai pembuat film dokumenter. Kami, aku sendiri membuat sama istriku membuat rumah produksi untuk film dokumenter, Paradok Film, yang kami mulai sejak tugas akhir kuliah dulu. Dokumenter bukan bukan film tanpa cerita, tapi memang ceritanya justru dari kejadian-kejadian atau scene-scene yang terbentuk dari kejadian nyata. Harusnya film dokumenter itu lebih mengacu kepada scene-scene real yang terbentuk di kejadian nyata. Cuman seiring perkembangan juga ada dokumenter rekonstruksi kayak gitu yang diperankan dengan tokoh lain atau gimana seperti fiksi, tapi ranahnya kan tetap itu kejadian nyata yang cuma diulang dengan direka adegan seperti itu. Bisa tolong dijelaskan itu nggak Pak? Eh, Gimana sih cara Hmm. nyusun alur dari film dokumenter gitu Pak? Kalau fiksi kan mungkin ada kerangkanya, ada Hmm. babak cerita gitu. Kalau Ya dokumenter itu sama, gimana? dokumenter ada tetap struktur tiga babak ya. Struktur tiga babak itu dipakai dimanapun. Kalau dalam dokumenter kami yang sebelum-sebelumnya, struktur tiga babak itu kami klasifikasikan lagi dalam 4 unsur. Ada Hayu Shiso, di mana eh, ini struktur cerita paling dasar kayak gitu. Hai itu untuk menarik penonton kayak gitu. Eh, Terus You itu pengenalan karakter yang ada di dalam, terus pengenalan masalah seperti itu. C itu untuk konfliknya, So itu untuk konklusinya. Kan sama fiksi juga sama tuh. Cuman cuman ada pengenalan tokoh, terus mulai mulai ke konflik, terus ke konklusi, sama aja sebenarnya. Soal genetika juga harus disinggung karena polutan itu ternyata um, sampai mempengaruhi ke genetika. Uh, ada banyak sekali sih masalah kayak gitu, soal soal industri juga. Ada hak anak juga di sana, ada lagi pengolahan limbah juga, karena pemerintah juga dengan seenaknya bisa mengeluarkan limbah-limbah yang dalam kategori berbahaya itu tadi. Mulai dari faba, mulai dari limbah sawit kayak gitu. Dan itu cuma dengan mudahnya cuma dikeluarin dari kategorinya, tapi proses penanganannya nggak ada kayak gitu. Ini kita baru aja apa ada proses buat bikin film soal isu hak anak.
Karena hak anak kan biasanya cuman bicara soal violence, kekerasan, sorry. Terus apa, kekerasan, terus pendidikan kayak gitu. Tapi untuk lingkungan hidup kayaknya nggak pernah dibahas. Padahal tumbuh kembang seorang anak itu pasti dipengaruhi dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Ketika dia menghirup, ibaratnya banyak polutan masuk ke dalam, bahkan dari rahim loh ya. Ketika ketika orang tua itu eh, di dalam tubuhnya banyak polutan, orang anak ini bisa lahir cacat kayak gitu kan, sudah mengurangi haknya untuk hidup dan berkembang kan. Nah, apalagi kalau dia setelah lahir kayak gitu, umpamanya dia hidup di lingkungan yang kotor kayak gitu, itu dia juga akan sakit-sakitan. Dia perkembangan mungkin tubuh dan eh, tubuhnya juga nggak akan sempurna. Ketika tubuh kita ibaratnya kurang baik kayak gitu kan, buat beraktivitas juga akan susah. Sebenarnya harusnya dikaitkan ke arah situ, kayak Manganang itu, yang TNI sebelumnya dia kan dikategorikan sebagai wanita kayak gitu. Nah, di daerah dia kan lahir di Sangihe loh. Sangihe itu di sana itu ada banyak tambang emas kayak gitu. Nah, orang yang eh, ibaratnya orang tua yang punya kandungan merkuri banyak kayak gitu atau polutan, itu bisa bisa eh, membuat janinnya cacat kayak gitu atau tidak berkembang kayak gitu, entah secara fisik atau bahkan kelamin kayak gitu, karena hidup di tempat penyepuhan emas kayak gitu buat pembakaran kayak gitu kan. Itu waktu misahnya itu kan pakai merkuri, dan merkurinya itu dibakar di lahan terbuka. Ibu-ibu di sana juga sudah dicek mayoritas kadar merkurinya 30 kali lipat dari standar yang ada, 30 sampai 100 kali lipat. Nah, itu banyak anak di sana yang cacat istilahnya kayak gitu. Jadi sampai ke situ. Coba coba aja pemerintah bikin kayak kalian yang tinggal di dekat PLTU. PLTU pasti pakai batu bara. Batu bara itu menghasilin eh, limbah, ya, mulai mulai dari pembakarannya itu udah pasti polusi. Belum lagi debunya, debu fly ash, bottom ash kayak gitu. Sorry, fly ash. Belum lagi kalau bottom ashnya itu tadi yang dibuang sembarangan kayak gitu. Nah, itu nggak ada parameternya sama sekali. Nah, padahal dari PLTU itu menghasilkan PM25. PM25 itu baru aja mereka kayak di ibaratnya ilmuwan-ilmuwan itu baru kayak rame kayak gitu loh. Ada sebuah riset juga, kalau kamu lihat itu, saking terancamnya apa apa manusia itu, eh, terutama cowok ya, karena bayi cowok itu paling rentan ternyata. Ada risetnya dari Dokter Sahnaswan. Sebenarnya udah dari tahun 90-an dia ngungkapin kalau ini nih, eh, kita populasinya bakalan eh, bakalan terancam gara-gara fertilitas pada pada pria turun, terus bayi pria itu rentan banget. Makanya bisa aja sebelum lahir dia sudah kayak gagal kayak gitu loh. Masa depannya ya nggak tahu ya, kalau kalau diterusin kayak gini terus, kayak proses sentralisasi industri uh, di Jawa kayak gini kan. Ini sebenarnya udah dari zaman dulu kan, mau kayak Jawa ini paling proper buat industri kayak gitu. Semua sudah, sumber daya banyak, populasinya cukup, akses kayak pelabuhan, bandara gitu banyak. Nah, tapi ya apa, kalau semua seandainya dibikin industri semua kan, pasti keseimbangannya juga akan hancur kayak gitu.
Nah, kalau regulasinya nggak jelas, kita nggak ada apa, nggak ada upaya buat menjaga lingkungan ini, sehingga keseimbangan itu tadi antara ruang terbuka hijau kayak gitu nggak stabil ya. Gimana masa mau eh, hidup di tempat yang ibaratnya lingkungannya jelek. Eh, ya kadang tuh berpikir ya semua dengan populasi kita dengan apapun dengan pola hidup kita, pada akhirnya lingkungan juga pasti akan rusak kayak gitu. Itu pasti, tapi kan masalah cepat atau enggaknya itu, mau dibilang optimis ya harus optimis, cuman kalau ngelihat keadaannya sekarang ya wis piye nih. Padha gak ono jelas sih, tak rasa orang-orang sekitar pun juga nggak mungkin aware dengan masalah lingkungan. Kayak aku sekarang di posisi kayak hopeless hopeless sama lingkungan ini bakal dibawa kemana. Orangnya juga mikirin perut aja udah susah. Kita ngobrol, aku aja nerapin ke keluargaku sendiri susah. Aku untuk meyakinkan mereka, apalagi ke orang lain. Cuman ya tetap karena ini passion kan, balik lagi. Aku seneng bikin film, sama istriku juga seneng bikin film dokumenter soal lingkungan. Kami juga sering bersinggungan dengan kayak NGO-NGO lingkungan gitu, atau permasalahan-permasalahan lingkungan. Jadi ya tak bikin happy aja. Jadi itulah hasil wawancara dengan Bapak Mada Arya Putra. Saya mengucapkan terima kasih kepada beliau karena sudah bersedia untuk diwawancarai dan meluangkan waktunya untuk membagikan ilmu tentang dokumenter dan juga isu lingkungan di Indonesia. Berdasarkan wawancara tadi, bisa disimpulkan dengan poin-poin berikut ini. Poin yang pertama, kerangka atau garis besar sebuah naratif dokumenter sama saja dengan kerangka untuk film fiksi pada umumnya. Film dokumenter juga menitik beratkan pada kejadian-kejadian nyata dan bagaimana seorang sineas dokumenter itu dapat memanfaatkan momen sebaik mungkin. Salah satu teknik penyampaian naratif dokumenter adalah sebuah teknik yang pertama, Hey You See So. Keempat, urutan teknik ini dapat menjadi pedoman bagi para sineas dokumenter. Perlu diketahui pula bahwa film dokumenter dibuat untuk menggugah dan menyadarkan orang-orang untuk bertindak. Poin yang kedua, isu-isu lingkungan di Indonesia sangat banyak. Di antaranya adalah fertilitas, polusi udara, limbah B3, dampak tambang atau pertambangan, dan lain-lain. Masalah-masalah ini sama-sama penting jika dilihat dari dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat yang mengalaminya secara langsung. Seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Mada Arya, faktor-faktor seperti regulasi pemerintah tentang limbah, pola hidup masyarakat, kesadaran masyarakat akan lingkungan dapat menjadi penyelamat tidak hanya lingkungan, namun generasi masa depan yang akan mewarisi negeri ini. Itu saja dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Atifik Ahmad, dan terima kasih telah menonton video ini.